31. Kali ini kita akan melakukan pembahasan materi Tryout Online Nasional Kompetensi Teknis untuk Keguruan part yang nomor 31. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam mewujudkan tenggang rasa sesama manusia. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif, ya. Jawaban yang tepat adalah memahami, ya. B. Karena di sini adalah berikan contoh kegiatan. Jadi peserta didik diminta mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kegiatan yang mampu mewujudkan tenggang rasa sesama manusia. Berarti kemampuan yang diukur adalah level kognitif, yaitu berupa memahami. Nomor 32. Pada KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah B. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat tingkat kognitif C4, karena di sini ada menganalisis. Menganalisis merupakan tingkat kognitif C4. Ya, menganalisis bentuk-bentuk interaksinya serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Perhatikan soal di bawah ini. Mengapa penggunaan zat adiktif buatan yang berlebih dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh? Indikator untuk soal di atas berada pada proses kognitif. Di sini adalah mengapa, ya. Nah, kemudian ini berarti kita harus tahu alasan, kan begitu? Alasan. Kemudian penggunaan zat adiktif berlebih menimbulkan dampak negatif. Berarti ini zat adiktifnya terlalu berlebih, kemudian muncullah dampak negatifnya, kan begitu. Nah, berarti di sini kita diminta untuk memiliki suatu kemampuan menganalisis mengapa ketika zat adiktif itu berlebih menimbulkan dampak negatif. Maka ini adalah proses kognitif C4. Jawabannya adalah D. Nomor 34. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. 3. Pengetahuan tentang terminologi dan detail, serta elemen yang lebih spesifik. 4. Pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. 5. Pengetahuan tentang jenis, bentuk, dan alternatif mencari pemecahan masalah. Menurut Anderson dan Caldwell, pernyataan di atas termasuk dimensi pengetahuan faktual ditunjukkan dengan nomor A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 2 dan 4, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah 3 dan 4, yaitu adalah berkaitan dengan faktual, ya. Faktual ini cirinya adalah berisikan sesuatu yang detail, ya, elemen-elemennya spesifik begitu. Kemudian yang keempat, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri atau karakteristik. Berarti jawabannya adalah D, 3 dan 4. Nomor 35. Seorang pendidik yang profesional serta mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, maka seorang pendidik harus menguasai hal berkaitan dengan dasar komunikasi. Proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan disebut. Nah, di sini adalah kata kuncinya dari mengemas maksud atau pesan, kemudian diubah menjadi simbol-simbol. Nah, berarti ada proses penyandian atau disebut sebagai encoding. Jawabannya adalah B. 36. Pernyataan yang tidak tepat terkait atau berkaitan dengan penilaian sikap adalah, jawaban yang tepat pada soal tersebut ini adalah B. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan sebagai sumber informasi penunjang. Nah, ini salah, ya. Kenapa? Karena pada penilaian aspek itu justru observasi atau pengamatan itu sebagai sumber
informasi utama ya. Harusnya ini sebagai sumber informasi utama ya. Sebagai sumber informasi yang utama. Maka jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan soal yang tidak tepat adalah yang B. Nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil. 2. Penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, ada produk ya. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri bagian dari keterampilan abad ke-21 yaitu produk ya. Berarti adalah yang paling sering itu kita pelajari adalah high productivity. Ya, berarti jawabannya adalah C, produktivitas tinggi. Nah, nomor 38. Menjadi guru profesional yang memiliki kecakapan memahami dan merespons serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif merupakan bagian dari kecerdasan. Nah, di sini kata kuncinya adalah salah satu bagian dari multiple intelligence, di antaranya adalah kecakapan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, yaitu dimiliki oleh seorang guru yang profesional, yaitu adalah interpersonal intelligence. Maka jawabannya adalah C, interpersonal intelligence. 39. Bakat yang berkaitan dengan kemampuan penguasaan ilmu, penguasaan mata pelajaran seperti bakat matematika, bahasa, fisika, sejarah, IPS, olahraga, musik, menggambar, dan keterampilan merupakan. Jadi ini adalah bakat yang berkaitan dengan suatu kompetensi mata pelajaran. Nah, itu ada dalam modul SIM PKB bisa dipelajari, yaitu adalah scholastic aptitude. Jawabannya adalah D, scholastic aptitude. Nomor 40. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Guru menetapkan tujuan yang harus dicapai peserta didik. 2. Guru menggunakan reinforcement positif. Ya, nah di sini saja sudah sampai di soal ini, tentu kita sudah tahu bahwa ketika ada reinforcement ada positif ya. Ada reinforcement negatif atau teori yang mungkin sering kita pelajari adalah stimulus dan respon ya. Itu adalah teori yang identik dengan teori behavioristik ya. Karena mengubah perilaku peserta didik ya dengan pemberian stimulus dan nanti akan dilihat responnya seperti apa untuk mengubah tingkah lakunya. Maka jawaban yang tepat adalah E, behavioristik. Demikian pembahasan tryout kompetensi teknis pedagogik untuk keguruan. Terima kasih telah menyaksikan bagian yang keempat ini. Saksikan bagian yang terakhir yaitu bagian yang kelima. Semoga bermanfaat dan membantu kesiapan teman-teman dalam seleksi PPPK 2021. Salam hebat, salam cerdas, terima kasih.